berperan. Kalau kita berbicara kemarin rantai pasok, jaringan fisik, kira-kira untuk merancang produk baru ini siapa saja yang berperan di dalamnya? Supplier, sangat bagus ya jawabannya. Supplier sangat menentukan terhadap perancangan produk baru. Kenapa kira-kira Teresia supplier? Karena barang-barang itu bisa dibentuk kalau misalnya ada bahan bakunya, Bu. Ya, bagus ya. Jadi perancangan produk baru akan kita buat, ini juga tergantung kepada suppliernya sebagai penghasil bahan baku. Bagus jawabannya ya. Oke, kira-kira siapa lagi yang berperan di sini? Selain supplier? Ada lagi? Research and development, Bu. Oke, bagus. Di internal perusahaan biasanya bagian riset and development. Ya, sangat mendukung sekali dalam perancangan produk baru. Oke, bagus ya. Oke, berarti siang ini kita akan merancang memahami materi perancangan produk baru dalam perspektif supply chain. Di dalamnya akan membahas sebenarnya siapa saja sih para pemain yang terkait ya dalam manajemen rantai pasok. Kemudian juga kita kemarin membahas tentunya dalam merancang produk baru ini lebih ditekankan kepada produk inovatif atau produk fungsional. Produk mana biasanya? Penekanannya lebih kemana nih? Kalau merancang produk? Ya? Inovatif. Produk inovatif. Oke. Ya, produk inovatif. Kenapa? Karena perubahannya itu sangat cepat sekali. Berbeda dengan produk fungsional. Walaupun ya saat ini banyak sekali produk fungsional juga sudah beralih fungsi kepada produk yang inovatif. Kita lihat ya. Oke, kita bahas ya. Ini kalau misalkan Ibu sampai 1:30, mohon izin ya. Kalau sampai 1:30 Ibu sudah dipanggil dari tim audit ya. Oke, kita berjalan aja dulu ya. Oke. Ya, baik. Jadi kalau melihat dari fungsi supply chain ya, di sini kita akan melihat ada yang dimaksud dengan fungsi fisik, ada yang dimaksud dengan fungsi mediasi pasar. Nah, kalau kita berbicaranya fungsi fisik, berarti ini lebih kepada satu sourcing. Ya, sourcing ini kan berarti penyedia bahan baku. Kita berbicaranya di sini dengan suppliernya, ya. Kemudian berbicara aktivitas fisik ini adalah inventory, penyimpanan barang. Kita berbicara terkait dengan distribusi dan transportasi. Kita berbicara terkait dengan pengembalian produk atau reverse logistik. Aktivitas fisik. Tapi kalau kita melihatnya dari aktivitas mediasi pasar, maka di dalamnya ada riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga, termasuk pelayanan purna jual. Berarti pengembangan produk ini sebenarnya dalam fungsi supply chain ini masuk dalam mediasi pasar. Ya. Oke. Baik. Kita akan bahas time to market ini sebagai faktor keunggulan bersaing. Nah, dalam perspektif supply chain, maka perancangan produk juga sama halnya sangat vital ya. Walaupun dia hanya sebagai mediasi pasar. Tapi fungsinya dia sama seperti sourcing tadi untuk pengadaan, sama seperti penyimpanan, sama seperti produksi, sama seperti distribusi. Dia juga punya peran andil yang besar. Ya. Nah, kecepatan dalam meluncurkan rancangan baru ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola terutama produk-produk yang inovatif ya. Karena pergerakannya kemarin sudah lihat ya, karakteristik produk inovatif dan fungsional, kalian sudah memahami keduanya.
Kita akan berbicara time to market. Apa time to market ini? Yaitu waktu antara gagasan, perancangan produk, sampai produk itu diluncurkan atau dipasarkan. Ya, ini berbicara time to market. Contoh yang sangat ini ya, pergerakannya yang sangat cepat itu kan handphone. Handphone itu mungkin kisaran antara 3 sampai 6 bulan terjadi perubahannya. Kemudian kalau barang-barang otomotif ya, kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 nih biasanya. Dia memerlukan kurang lebih sekitar 18 sampai 60 bulan untuk meluncurkan produknya. Dari mana, Bu? Dari gagasan sampai ke produk itu dipasarkan. Nah, maka kita harus betul mengelola time to market ini. Jangan sampai kecepatan. Jangan sampai terlambat dengan kompetitor, kan gitu. Kalian suka melihat ya, misalkan yang terjadi di otomotif itu ya, kalau apa namanya, kalau Honda ini mengeluarkan mobil Jazz, kemudian Toyota mengeluarkan mobil Yaris, kemudian Daihatsu mengeluarkan mobil Sirion. Itu jarak mereka mengeluarkan atau launching produknya itu nggak berjauhan, ya. Nah, ini didasarkan kepada time to market mereka. Untuk yang otomotif itu biasanya dari 18 sampai 60 bulan. Dari mulai ide ya, ide sampai dia bisa launching atau dipasarkan. Nah, oke. Maka perancangan produk baru ini termasuk dalam kelompok fungsi mediasi tadi ya. Maka diupayakan bagaimana kita bisa mengakomodasi apa yang menjadi keinginan pelanggan. Jadi adanya perancangan produk baru itu kan didasarkan pada riset pasar ya. Tidak semata-mata kita mengeluarkan produk baru kalau nggak ada riset dulu. Jadi kan orang tuh terus melakukan riset pasar. Bagian siapa ya? Bagian R&D. Jadi kalau di internal perusahaan yang melakukan bagian R&D, Research and Development. Ada yang mereka itu dilakukannya oleh pihak ketiga ya. Jadi menggunakan konsultan untuk riset apa yang diinginkan oleh si customer-nya ini. Nah, keinginan pelanggan ini kan beragam ya. Kemudian semakin ketat, maka bagaimana produk-produk inovatif ini harus bisa menciptakan produk-produk baru sesuai dengan keinginan pasarnya. Kalau fungsional tuh memang tidak gitu Bu, ya sama gitu ya. Namun tidak seperti yang inovatif. Karena kalau kemarin kita melihat di perbedaannya, di karakteristiknya, kalau produk fungsional itu kan dia melakukan perubahannya mungkin lebih dari 2 tahun ya, 3 tahun. Itu pun fungsionalnya tidak terlalu signifikan. Tapi apakah bisa produk fungsional beralih ke produk inovatif? Juga bisa ya. Contoh misalkan, di sini pasta gigi dan sabun cuci. Sama-sama pasta gigi untuk menggosok gigi, sabun cuci untuk mencuci baju. Tapi ini produk fungsional yang akhirnya beralih ke produk inovasi. Jadi produsen ini berlomba-lomba. Dari yang dulu ya, mohon maaf ya, mungkin kalau zaman dulu sekali ya, zaman orang tua udah yang zaman dulu, sabun cuci baju itu kan masih sabun colek ya. Jadi kayak mentega gitu ya, sabunnya itu. Beralih sekarang sabunnya sudah seperti serbuk. Kemudian kalau kita lihat ya mungkin dari harumnya aja standar gitu ya. Tapi makin ke sini ada yang produk-produk wings ya biasanya itu kan begitu banyak mereka punya produk sudah ribuan ya untuk barang-barang consumer goods ini. Dari mulai gramnya ya, isinya dari mulai yang kecil sampai yang sekian 1 kilo atau 2 kilo gitu ya. Kemudian dari yang rasanya mungkin hanya ya original aja sekarang udah berbagai rasa. Sudah ada. Untuk pasta gigi sudah ada yang original, untuk yang gigi bolong, untuk yang menyegarkan, untuk yang apa. Sehingga produknya menjadi inovasi yang tadinya fungsional. Jadi tidak menutup kemungkinan ya produk fungsional akan beralih ke inovasi.
Nah, dalam melakukan perancangan produk tentu ada fase-fase kegiatannya ya yang kalian harus lakukan. Di mana yang pertama ini kan ada ide dulu ya. Dari siapa ide itu dapat? Satu dari pihak eksternal. Siapa saja? Ada customer, tentunya customer akhir ya. Ketika kita berbicara kemarin juga kan di strategi supply chain, di sini yang diperlukan customernya itu kan dia dari market perspektif ya. Market perspektif ini customernya mana? Yang akhir, tentu yang pemakai, yang membeli. Kemudian kompetitor itu juga sebagai sumber dari eksternal. Kemudian distributor ataupun supplier. Ini bisa dijadikan juga sebagai bahan untuk bagaimana kita merancang produk nanti itu mendapatkan ide dari distributor dan supplier. Nah, kemudian dari internalnya adalah bagian riset and development. Yang ketiganya brainstorming. Brainstorming ini jadi gini, duduk satu meja gitu ya, duduk untuk bisa melakukan masukan-masukan lah kita dapatkan. Ada di sini dari ilmuwan, scientist, ada engineers ya, dari para ahli ininya ya, tekniknya, ada yang marketing people, ada manager, ada salesman, semuanya kita lakukan secara brainstorming. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tuh kurikulum saja yang akan dirancang itu kan juga perlu yang namanya brainstorming ya. Makanya Bu Yanita saya dari Politeknik Pos Indonesia itu melakukan brainstorming sama-sama. Dengan adanya kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus ini ya. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu bagaimana kita merancang nih kurikulum ini untuk anak-anak gitu ya, untuk mahasiswa. Maka kita datangkan tuh dari para praktisi untuk memberikan masukan dari industri-industri yang menyerap mahasiswa. Kemudian dari penggunanya sendiri para alumni. Kemudian kita undang juga di sini para orang tua ya. Kemudian juga internal, dosen-dosen semua. Itu semua melakukan brainstorming ya dari para expert. Supaya apa? Ya supaya produk yang diluncurkan kita itu nanti menjadi bagus. Jadi berbicaranya nggak satu perusahaan saja. Tapi berbicaranya karena kita sudah berbicaranya rantai pasok, berarti dari hulu ke hilir. Gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan idenya, baru kita buat bisnis atau technical assessment-nya. Kita lihat kelayakannya nanti seperti apa. Kemudian kita buat konsep produknya. Ya, kemudian kita desain. Ya, kalau dia produknya misalkan mobil ataupun makanan atau apa, kita buat produknya ya dari desain itu. Itu yang dinamakan dengan prototype design. Nanti kita lihat nih, ya dari prototype design ini baru kita launching. Mungkin hanya ya tester lah kalau misalkan di sini Arelia mau buat makanan misalkan, ya tes dulu lah pilot test untuk satu kelas ini. Coba dong rasain nih, saya mau buka toko kue nanti ke depannya. Coba dirasain dulu. Nah, maka teman-temannya akan mencoba kan. Nah, ini pilot dulu ya. Tes atau pilot production, baru kalau ternyata permintaannya sudah, oh enak-enak, iya bagus, oke ya saya pesan ya dan lain, oh sudah terlihat nih, ada customer yang baru mau beli, baru masuk ke manufacturing, ramp up ya, untuk dibuat menggunakan sistem produksi yang sebenarnya, baru kita melakukan akhirnya launching ya produknya. Oke, ini adalah fase-fase yang harus dilalui pada saat kita akan melakukan perancangan produk baru. Nah, kemudian banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk memperpendek time to market. Tadi kita jelaskan time to market ini adalah waktu yang diperlukan pada saat kita punya ide sampai ide itu sudah menjadi produknya ya untuk siap di launching. Maka bagaimana caranya? Satu, libatkan semua pihak. Siapa saja di sini tadi bagian fungsional ya. Kemudian tentunya di pihak luarnya adalah supplier dan pelanggan. Kemudian manajemen proyek yang bagus, tim perancangan produk yang solid ya. Kemudian teknologi dari bagian produksi nih yang mendukung.
Nah, yang keduanya kita kenal istilahnya namanya adalah concurrent engineering. Apa concurrent engineering ini? Yaitu praktek yang melibatkan fungsi-fungsi lain ya sejak dini, sejak awal dalam merancang produk. Sehingga secara simultan perancangan produk itu bisa dikerjakan ya yang tadinya dikerjakannya itu hanya sekuensial. Jadi satu beres baru selesai. Satu beres baru selesai. Harus beres dulu ini baru selesai ini. Nah, bagaimana sekarang dilakukannya itu secara simultan bersama-sama untuk berbagai fungsi. Ini yang dinamakan dengan concurrent engineering, ya. Nah, kemudian bagaimana di sini keterlibatan supplier dalam merancang produk. Nah, keterlibatan supplier di sini tentunya ya, supplier dilibatkan itu dimulai dari tadi menurut Teresia, bagaimana kita mendapatkan raw materialnya. Iya, betul. Jadi ketika kita akan merancang satu produk, idenya adalah misalkan kita mau membuat A gitu ya. Kita tanyakan kepada suppliernya kira-kira raw materialnya nanti bagaimana? Terkait ketersediaannya, kemudian baik tidaknya, akan mengganggu lingkungan atau tidak nantinya. Nah, ini sudah dibicarakan di awal dengan para supplier nanti. Ya. Kemudian manfaat melibatkan supplier di sini bisa menghemat juga material, bisa meningkatkan kualitas dan kecocokan material dengan rancangan yang akan kita buat, serta dapat mengurangi waktu perancangan maupun waktu manufakturnya. Di awal kita sudah ada pembicaraan. Jadi nanti raw material kira-kira bisa tersedia setiap kapan. Nah, sudah direncanakan. Kemudian mencari bahan bakunya kira-kira dari mana saja. Sudah didiskusikan di awal ini pada saat kita melakukan yang namanya brainstorming tadi. Ya. Sehingga keterlibatan supplier juga terutama untuk item-item yang kompleks ya. Kalau yang tidak kompleks yang umum ya kita bisa di akhir sajalah untuk penyediaannya. Tapi untuk yang kompleks ini kira-kira kita akan melibatkan supplier. Contoh ya, dulu teman saya menjadi supplier dari perusahaan Toyota untuk spare part. Jadi kan strateginya orang Jepang itu kan selalu menempatkan pabrik ketika suppliernya semua sudah dibangun gitu ya. Makanya kalian juga mungkin ya, kenapa kalian lebih tertarik menggunakan barang-barang dari produksi Jepang? Salah satunya kan after sale service ya. Jadi ketika rusak, spare part-nya bisa ditemukan di mana aja, kan enak. Sekarang punya barang mahal, spare part-nya susah. Yang ada kalau rusak ya udah susah untuk diperbaikinya kan gitu. Makanya untuk mencari aman ya biasanya terlepas dari kalian memang menginginkan kenyamanan di lain itu ya. Mungkin kenapa saya mau lanang, kenapa sih pengen beli Ferrari? Oh, saya kan pengen yang nyaman. Kalau saya mah nomor 2 lah spare part mah gitu. Pokoknya saya lebih nyaman. Jadi beda kalau yang orang-orang yang dia pakai mobil Eropa, membawa uang di dompetnya juga beda katanya. Mungkin nggak sejuta 2 juta ya, karena sekalinya rusak itu mereka mengeluarkan cross check yang luar biasa dibanding kita gitu. Yang menggunakan ini ya produk-produknya itu yang mudah spare partnya. Jadi beda Bu. Jadi kalau saya nanya ke teman saya dulu waktu saya punya mobil yang dari Jepang, ya di bawah 1 juta juga saya aman lah berangkat ke sana kemari. Tapi setelah saya pakai mobil ini, waduh nggak pede kalau nggak kurang dari 10 juta itu di dompet itu nggak pede saya. Nah, style yang dikejarnya adalah style kan ya. Sekali lagi bahwa kenapa tadi kita menggunakan produk-produk dari Jepang, salah satunya karena mudah untuk mencari spare part. Jadi mereka akan membangun dulu. Nah, dalam perjanjiannya itu ya, teman saya cerita, jadi mereka akan melakukan kontrak sekian tahun. Ketika nanti sudah tidak digunakan lagi desainnya, misalkan sudah berhenti kontrak kerjanya, itu dari mulai gambar tekniknya sampai dengan mesinnya harus dimusnahkan. Itu sudah perjanjian. Kenapa? Karena khawatir terjadi plagiasi.
untuk untuk supaya tidak terjadi itu, jadi di kontrak kerjanya ya dibuatlah seperti itu katanya. Jadi sampai ke mesin-mesinnya udah dimusnahkan kalau udah nggak ada kontrak kerja sama lagi. Jadi keterlibatan supplier memang di sini terutama kira-kira nih kalau misalkan nanti Lanang mau buat Anugrah mau buat produk nih kira-kira yang sulit, yang kompleks nih produk apa? Libatkan dari awal suppliernya. Sehingga nanti dalam merancang produk itu tidak akan terkendala bagaimana kita pengadaan khususnya ya, pengadaan dari sisi raw materialnya ya. Oke. Nah, tadi kriteria yang dapat dipergunakan untuk memilih supplier tentunya satu, kemampuan dan kemauan supplier ini untuk berpartisipasi memang di awal dalam proses perancangan produknya. Sampai dengan mencapai kesepakatan tentang isu-isu sampai hak kekayaan intelektualnya. Jadi kan ini nanti kita hakikan, ini bagaimana prosesnya. Supaya apa? Supaya tidak bisa diplagiat oleh produk lain. Buat produk ternyata malah tidak dihakikan misalkan ya, yang ada malah dicabut sama negara luar. Jadi kan sayang banget gitu ya. Nah, kita bisa membuat haki itu. Jadi di awal kita tentukan nih siapa supplier yang memang akan menjadi pihak eksternal kita nanti, kemudian mereka yang juga punya komitmen sama ya, kemudian tenaga sumber daya yang memang diperlukan dalam perancangan produk. Jadi idenya itu harus kita sepahamkan lah di awal itu, sehingga tujuannya juga tidak hanya pendapatan saja ya. Saat ini tuh perusahaan yang sudah ISO 9000 dia sudah kualitas dijaga, kemudian dia juga si lingkungan ISO 14000 ini memang diperlukan sekali ya. Jadi kenapa? Karena brand dari perusahaan yang harus kita jaga di sini. Oke, baik. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk itu apa? Satu, kemudahan untuk diproduksi. Ya. Jadi kita akan membuat produk dengan tadi brainstorming, ada tim supplier, ada tim R&D, ada tim dari produksinya, ada tim dari salesnya, manajernya, ya, dan lain-lain. Ini bagaimana kita memproduksi barang, kemudian raw materialnya mudah didapat, kemudian kemudahan dalam produksinya nanti, ya. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah kelayakan jualnya. Kira-kira berapa nih? Nanti keuntungan bagaimana? Dari hulu sampai ke hilir. Itu sudah dibicarakan. Biaya dan waktu pengembangannya, kemudian hal-hal lainnya terkait dengan aspek lingkungan. Ya, mesti diperhatikan. Karena sekarang kita buat produk, udah gitu, ternyata mencemari lingkungan. Ya nggak bisa ya. Jadi kalau kalian nanti kunjungan tuh dari kalian tuh dekat banget tuh ke arah Karawang, dekat nggak? Dari tempat Depok. Itu coba saya diajukan ke Bu Yanita. Bu Yanita pengen kunjungan ke perusahaan Toyota Manufacturing. Ya. Nanti kalau kalian kunjungan di sana, kalian bisa melihat tuh ya, air selokan memang kelihatannya hitam banget ya. Tapi di situ ikan-ikan ya hidup. Hidup ikan-ikan di sana itu. Saya bertanya, loh kok ini hitam ya? Berarti limbah ya ini? Oh bukan Bu. Kalau ini limbah, mungkin ikan-ikan nggak akan hidup Bu di situ. Nah seperti itu. Harusnya perusahaan juga berbicaranya sudah sustainability. Sustainability ini tidak hanya memperhatikan dari sisi pendapatan saja, tapi juga dari rasa sosialnya, bagaimana CSR yang dia lakukan, bagaimana dia mensejahterakan karyawannya, sampai nanti produk yang dihasilkan juga bisa bebas dari limbah. Ya, jadi memperhatikan dari sisi lingkungan. Nanti kita akan berbicara di sustainability itu di pertemuan terakhir ya. Maka untuk itu, rancangan produk yang mempertimbangkan supply chain management ini dinamakan adalah design for SCM. Ya, design for SCM.
Apa desain for SCM ini? Satu, secara umum ya perlu mempertimbangkan satu, kemudahan untuk menyimpan, mengirim, dan mengembalikan produknya. Jadi ada aktivitas self service-nya itu gampang. Ada aktivitas ketika barang sudah rusak, misalkan dalam kondisi sekian persen, bisa dilakukan remanufacturing, bisa dilakukan reuse, bisa dilakukan misalkan daur ulang. Ya, walaupun tidak murah ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan kenapa sampai belum melakukan reverse ya, reverse logistiknya, karena perlu biaya. Perlu biaya. Contoh Ultra Jaya, ketika barang-barangnya nanti susunya sudah ada yang expired date, itu ditarik lagi ke perusahaan. Kemudian diolah, akhirnya menjadi pupuk untuk masyarakat sekitar. Nah ini kan dia harus investasi alat. Ya, makanya secara umum kalau kita melakukan desain for SCM, kita mesti memperhatikan kemudahan dalam menyimpan barang tersebut, mengirim dan mengembalikan produk ya ketika produk rusak. Kemudian kita juga harus memperhatikan fleksibilitas rancangan terhadap perubahan permintaan pelanggan. Jadi kalau produk-produk inovatif itu sudah harus siap ya. Fleksibel, apa yang diinginkan pelanggan dia bisa menanggapi. Itu. Nah, kemudian kemarin sudah dijelaskan produk itu kan kalau yang inovatif itu dia dibuat kalau harus ada persediaan ya. Tetapi jangan sampai terlalu banyak ataupun kekurangan. Kalau terlalu banyak akan menyebabkan yang namanya kelebihan barang, dead stock. Tapi kalau kekurangan akan menyebabkan kekecewaan dari karyawannya. Untuk itu, maka perlu yang namanya modularity. Apa modularity ini? Adalah banyaknya komponen atau modul yang sama yang bisa digunakan untuk membuat produk akhir yang berbeda. Nah ini kuncinya nih, produk-produk inovatif itu harus bisa modularity, sekali lagi ya, membuat komponen dengan modul yang sama untuk digunakan di produk akhir yang berbeda. Contohnya nanti Ibu jelaskan di belakang ya. Nah, kemudian aspek lokalisasi. Bagaimana di sini rancangan produk itu juga harus memperhatikan bisa tidaknya sebagian kegiatan perakitan akhirnya itu dilakukan di area pemasaran. Maksudnya gimana Bu aspek lokalisasi itu? Jadi contohnya misalkan produknya dibuat di negara A gitu ya. Tapi nanti untuk assemblingnya, contoh saja ya, kalau kalian lihat di Indonesia, kayak pembuatan mobil Toyota itu kan yang di kita hanya perakitannya itu Innova. Ya. Jadi merakitnya ya merakit Innova. Kemudian kalau kalian lihat Yaris itu kan dibuatnya bukan di kita ya, bukan di Indonesia, tapi kan ada produknya. Iya, produknya ada, tapi kita mendatangkan dari Malaysia. Jadi kita membuat barang itu bagaimana membuat modular-modular tadi, kemudian akhirnya sebagian kegiatan itu bisa dilakukan di di area pemasaran tuh contohnya gini. Dibuatlah modular-modular, nanti bagaimana si customer ketika membeli itu kan bisa merakit kayak IKEA gitu ya, salah satunya ya produk-produk IKEA. Jadi produk-produk yang bisa dibongkar pasang. Nah, ini harus bisa dilakukan pada saat melakukan desain for SCM ini. Ya. Jadi kita membuat modulnya, ternyata nanti mau dipasang tinggal nanti melakukan proses assemblingnya saja dilakukan. Nah, kemudian produk yang dirancang juga harus reusability. Reusability ini
Jadi bagaimana produk ini bisa berguna kembali. Jadi nggak sekali pakai buang, sekali pakai buang, itu jangan. Jadi kita pikirkan nih sama si supplier, gimana ya kira-kira nih, kita akan buat produk tapi jangan sekali pakai. Oke, contoh misalkan printer. Kan kebayang, kalian misalkan kuliah 4 tahun. Kalau ya kebetulan sekarang online ya, kalau offline kan segala harus di-print, segala harus di-print. Printernya sekali pakai buang, sekali pakai buang. Kan sampahnya jadi numpuk nanti di laut ya. Tapi bagaimana si supplier ini bekerja sama dengan bagian produksi, akhirnya melakukan atau membuat merancang produk yang bisa diisi ulang. Ini salah satu dari reusability dari rancangan. Jadi nanti tinggal dikasih tinta atau dikasih serbuknya, tinggal beli, bisa lagi gitu ya digunakan. Nah, buatlah desain for SCM itu seperti ini. Ya. Kemudian membuat rancangan yang mendukung mass customization. Bu, gimana katanya di custom tapi dalam bentuk mass? Iya, bagaimana kita membuat barang ini custom, keinginan pasar, tapi bisa mass, dalam arti jumlah yang dikeluarkannya itu bisa banyak. Nah, gimana caranya? Oke, kita lihat. Jadi rancangan yang mendukung mass customization ini, itu ketika kebutuhan akan variasi produknya banyak, ya, maka setiap individu kan ingin memperoleh produknya yang spesifik. Nah, perusahaan bagaimana memikirkan ya dari variasi produknya yang banyak, jumlahnya kecil-kecil, ini bisa menjadikan variasinya banyak, produk yang dibuat juga banyak. Ini salah satu tantangan nih bagi perusahaan dalam mendesain tadi, ya, desain for SCM. Jadi tantangan yang harus dihadapinya adalah bagaimana perusahaan ini bisa menawarkan variasi produk yang banyak, ya, jumlahnya juga banyak, tapi tidak menimbulkan biaya yang tinggi dan tetap bisa merespon pesanan pelanggan. Ini mesti difikirkan, ya. Nah, dewasa ini studi tentang mass customization ini banyak dilakukan di berbagai aspek. Misalnya kita akan melihat dari melakukan perubahan di rancangan produknya, atau di rancangan prosesnya, atau di rancangan sistem penerimaan ordernya. Ini sebagai contoh ya, di sini dituliskan. Upaya mass customization adalah configure to order, CTO, yaitu digunakan ya, banyak digunakan untuk mempresentasikan model di mana perusahaan bisa dengan cepat memberikan tawaran pilihan konfigurasi sehingga bisa memperpendek waktu respon dalam memenuhi pesanan pelanggan. Contohnya, mengusulkan model yang bisa menangani pemrosesan pesanan serta melakukan konfigurasi produk dan konfigurasi proses untuk merealisasikan produk yang dipilih pelanggan. Ini untuk perusahaan otomotif. Jadi mengusulkan satu model yang dinamakan EVGS, Integrated Vehicle Configuration System, untuk menunjang dari mass customization. Ini contohnya di industri otomotif. Jadi membuat produk-produknya itu bagaimana bisa spare part ini digunakan oleh produk-produk yang lain. Ya. Nanti contohnya kita lihat ya. Jadi perlu ada efek kesamaan dari setiap komponennya. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya lebih senang menggunakan produk-produk Jepang, karena gampang cari komponennya. Jadi kalau rusak itu after sales service di mana saja, banyak dibuka. Jadi sayanya aman. Ya, terbayang kalau produk-produk yang susah mencari spare part-nya. Contoh kalau kendaraan itu katanya sih untuk jenis ya tadi mobil-mobil Eropa ya agak sulit ya mencari spare part-nya. Kemudian Mitsubishi ya, Mitsubishi juga.
Tapi kalau produk sejuta umat mah gampang. Ya. Terus ada beberapa yang bisa spare partnya ditiru gitu ya. Jadi ya aman gitu ya ke kitanya juga ya. Di sini kesamaan komponen ini ya akan membantu perusahaan dari berbagai segi. Satu, akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat persediaan. Kedua, kompleksitas proses produksi ini akan menurun seiring dengan meningkatnya kesamaan komponen. Ya. Ketiganya, kesamaan komponen juga bisa meningkatkan economies of scale. Bisa lebih murah. Nah, maka ini yang harus dilakukan ketika kita berbicaranya produk-produk inovatif, kemudian membuat produknya modularity, kemudian kita juga harus bisa merancang mass customization, dan juga ada efek kesamaan setiap komponennya. Nah, ini mesti dipikirkan ya. Harus dipikirkan dalam satu rantai pasok ini. Oke. Nah, contoh. Ini contoh ya. Sedikit lagi ya. Jadi sebuah perusahaan akan memproduksi 3 macam produk. Masing-masing membutuhkan 2 komponen. Ya, nanti ada gambarnya. Nah, 3 macam produk tersebut ini masing-masing independen ya, tidak ada ketergantungan sama sekali. A1, A2, dan A3. Nah, kemudian untuk komponen-komponennya kita bisa lihat bahwa A1 ini bisa dibentuk dari komponen X1 dan X2. Produk 2 ini bisa dibentuk ya jadi produk A2 ketika komponen yang kita sambungkannya misalkan untuk membentuknya adalah komponen X3 dan X4. Sedangkan A3 ini X5 dan X6. Oke. Di sini dijelaskan selama ini perusahaan membeli komponen-komponen tersebut dari pemasok dengan lead time pengadaan 1 minggu. Kebutuhan masing-masing produk akhir dalam 1 minggu diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-ratanya 200 unit dan standar deviasi 20 unit. Service levelnya ditargetkan 95%. Nah, safety stock dihitung dengan mengalihkan antara Z95 tadi dengan standar deviasi ya kebutuhan selama lead time. Karena lead time-nya 1 minggu, maka masing-masing komponen memiliki standar deviasinya itu semuanya 20. Ya. Maka nilai Z karena dia berdistribusi normal, ini kan Z95 itu 1,645. Jadi kebutuhan barangnya seperti ini. Komponen X1 dia butuh barang tadi 20 unit ya. Jadi 1,645 dikali 20 unit. Perlu sekian. X2 sekian, X3, X4, X5, X6. Jadi jumlah safety stock untuk tadi membuat produk ABC ini diperlukan 197,4 unit. Nah, andaikan produk kita buat, ini A1 ya, bagaimana merancang dalam rantai pasok ini produk yang untuk membuat A1 ini kita bisa membuat standarkan produk X1-nya. Jadi A1 ini bisa dibentuk dari modularity X1 dan X2. Produk 2 ini bisa dibentuk dari, kalau ini kan X3 dan X4. Nah, X3-nya ini bagaimana kita membuat modularity. Jadi ini X1 dan X4. A3 juga sama, harusnya kan X5 dan X6. Bagaimana kita membentuk dari X1 dan X6? Jadi kebutuhannya A1 membutuhkan produk komponen X1, A2 memerlukan komponen X1, produk A3 juga memerlukan komponennya X1. Maka keuntungannya bisa seperti ini. Ya. Karena X1 rata-rata kebutuhannya adalah 600 per minggu, maka standar deviasinya adalah 20 akar 3. Jadi kita membutuhkan 34,64. Nah, 1,645 dikali 34,64
menjadi 57 unit. Jadi kebutuhan produk kita hanya komponen X1, X2, X4, dan X6. Kalau kita jumlahkan hanya membutuhkan 155,7 unit. Sama dengan pengurangan sebesar 21,12% atau 41,7 unit. Ini kan sangat menguntungkan dengan produk modularity tadi. Maka persentase ini akan meningkat kalau ketidakpastian kebutuhan komponen juga tinggi. Ini baru 3 komponen. Kalau misalkan ada 1000 komponen, kita bisa membuat modularitas. Komponen ada yang bisa sama kita tempatkan untuk membentuk produk A, B, C, E, F, G, dan lainnya. Kan berapa unit yang bisa kita kurangi? Berapa ekonomis of scale-nya yang bisa kita hemat biayanya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Paham? Paham nggak? Masih bingung? Oke. Masih bingung? Silakan. Mana Teresia? Masih bingung Teresia? Masih bingung Bu, kayak ngitung-ngitungnya ini Bu, kayak tadi ada apa? Iya. Oke, ngitungnya ya. Oke. Nanti cara menghitungnya kalian pelajari dulu ya. Sama Ibu nanti di-share ya. Sama Ibu di-share dulu. Nanti cara menghitungnya silakan kalian pelajari dulu ya. Tapi inti dari pertemuan siang ini adalah satu, ketika kita akan merancang produk baru tadi dalam rantai pasok, ya kita harus melibatkan pihak-pihak tertentu kan tadi ya, tidak hanya internal perusahaan saja, tapi juga kita akan melibatkan pihak eksternal. Siapa saja? Ada tadi supplier kan ya gitu ya. Kemudian ada customer, kemudian juga ada di situ distributor ataupun retail ya yang akan beri masukan. Nah, kemudian kemarin bagian internalnya adalah bagian R&D ya, Research and Development, kemudian juga pihak lainnya tadi scientist ya, ilmuwan, engineer dan lain sebagainya ya, sales ya, itu sangat membantu mendukung. Kita lakukan secara brainstorming. Nah, setelah kita mendapatkan tadi hasil brainstorming idenya, kemudian bagaimana kita menciptakan tadi desain untuk SCM ini. Desain untuk SCM tadi memenuhi berapa kriteria nih? Nah ini, dia mudah untuk menyimpan, mengirim, mengembalikan produk, dia bisa fleksibel. Dibuatlah modulnya itu secara modularity, produknya itu, kemudian buat aspek lokalisasi, reusability, dan rancang produk-produk secara mass customization. Nah, mass customization ini bisa dibangun atau bisa dilakukan ketika kita membuat produknya secara modularity. Jadi dibuatlah komponen-komponen yang sama untuk membuat produk akhir yang berbeda. Contoh soalnya kalian bisa mempelajari dari yang Ibu ini. Jadi bisa terlihat, kalau ini komponennya kan masing-masing kita membutuhkan sekian. Tapi kalau kita bisa melakukan modularity, yang komponen X1 itu kan kita buat tuh untuk 3 produk, nah pengurangannya bisa sampai 21,12% atau 41,7 unit bisa berkurang. Nah ini dengan teknik modularity tadi, ya. Oke, karena ini sudah menunjukkan 13.45, saya akan share dulu. Ya, materinya saya share dulu ke kalian. Kalian baca dulu, pahami dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh di chat ataupun nanti ketemu nih di hari Kamis ya atau Jumat ya, ketemu lagi Ibu ya. Oke, nanti Ibu share kalau ini ke mana? Kalau yang kelas ini nanti di chat aja ya, Bu share materinya ke sini gitu ya. Iya, Bu. Baik. Boleh dibantu untuk dokumentasi dulu sebelum saya stop.